Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas UTS Susanti kelas 2D yang berjudul Karakteristik Geografis Indonesia sebagai Negara Kepulauan, Maritim dan Agraris serta pengaruhnya terhadap lingkungan. Yang pertama, negara maritim. Indonesia dikenal dengan negara maritim, dan yang dimaksud dengan negara maritim adalah negara yang daerah teritorialnya lautnya lebih luas daripada daerah teritorial daratnya. Dengan kata lain, negara maritim adalah negara yang menyandang predikat negara kepulauan. Yang kedua, negara agraris. Selain merupakan negara maritim, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris, yang artinya negara yang salah satu penunjang perekonomiannya adalah sektor pertanian. Indonesia merupakan negara agraris dengan luas lahan yang sangat luas dan keanekaragaman hayati yang sangat beragam. Hal ini sangat memungkinkan menjadikan negara Indonesia sebagai negara agraris terbesar di dunia. Dan selanjutnya, keadaan geografis Indonesia. Letak geografis suatu wilayah adalah keberadaan posisi wilayah tersebut sesuai dengan bentuk dan letaknya di bumi. Keuntungan yang diperoleh berdasarkan letak geografis Indonesia, yang salah satunya yang pertama, letaknya Indonesia di antara benua Asia dan benua Australia. Yang kedua, letak Indonesia di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Beberapa keuntungan yang diperoleh berdasarkan letak geografis Indonesia. Adanya iklim musim yang merupakan pengaruh dari Asia dan Australia. Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudra memungkinkan menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas udara maupun laut. Indonesia sebagai titik persilangan kegiatan perekonomian dunia antara perdagangan negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang, misalnya Jepang, Korea, dan RRC dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Eropa. Letak geografis Indonesia mempunyai pengaruh terhadap aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek budaya. Yang A. Pengaruh aspek ekonomi. Sebagai bangsa yang hidup di wilayah persimpangan kegiatan perekonomian dunia, Indonesia tentu akan terlibat dalam kegiatan tersebut. Sertanya akan memberi dampak yang positif bagi negara dalam rangka meningkatkan produktivitas ekonomi dan menambah sumber-sumber pembiayaan bagi pembangunan nasional dengan kemampuan menggali dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada. Indonesia akan banyak memiliki pilihan produk yang dapat dikembangkan sebagai komoditi perdagangan baik untuk pasar lokal maupun untuk pasar internasional. Yang B. Pengaruh sosial. Letak Indonesia berpengaruh juga terhadap bidang sosial. Letaknya yang strategis memudahkan bangsa Indonesia berhubungan dengan bangsa-bangsa lain, sehingga proses interaksi sosial lebih dinamis. Yang C. Pengaruh kebudayaan. Wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kondisi tersebut melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan. Dan selanjutnya, mata pencarian. Yang pertama, mata pencarian penduduk Indonesia sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Yang kedua, kontribusi sektor pertanian terhadap GDP. Dan adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi diantaranya adalah: yang pertama, memperbaiki kehidupan penduduk petani dengan pola pembinaan dan pembangunan sarana dan
prasaranya di bidang pertanian. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah komoditi pertanian jika dimungkinkan tidak hanya untuk pasar lokal saja. Yang ketiga, mencoba mengembangkan kegiatan agribisnis, menunjang kegiatan transmigrasi. Nah, di sini kesimpulannya, Indonesia yang letak di antara dua benua dan dua samudera memungkinkan menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas udara maupun laut. Indonesia sebagai titik persilangan kegiatan perekonomian dunia atau dilalui jalur perdagangan internasional antara perdagangan negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang. Misalnya antara Jepang, Korea, dan RRC dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Eropa. Indonesia memiliki iklim tropika. Kondisi iklim di dunia dipengaruhi oleh garis lintang berdasarkan garis lintang sepandan Bruckner membagi iklim menjadi 7 wilayah. Kondisi vegetasi yang tumbuh dan berkembang sangat beragam. Adanya perkembangan 3 daerah waktu di Indonesia. Beraneka ragaman flora fauna di Indonesia. Keragaman jenis tanah di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.